Ini saya sebelum apa ya kita sebelum kita periksa ini dulu. Nah, sisihkan, saya ataskan ini ya. Jadi kita tetap ngomong. Nah kemudian cukup ini ya, jangan sampai tebal. Ya. Ya. Apa yang pertama kita lakukan? Kita nadi ini. Susah ini kan bisa ya, kalau susah nanti kita angkat. Nanti videonya guys. Coba sini. Ya. Kan? Jadi kita ini kan arah media nih kan, thinking kan arah ke dalam ini tengah. Ke arah media sakit. Bisa dapat. Tapi kalau misalnya kayak gitu, ini kan berhari-hari semuanya. Terang dia udah mati. Sebenarnya mana pasiennya? Berarti pasien kita ragu dia bisa nggak sih gitu ya? Kok kayak kali nyarinya gitu. Jadi kita harus seperti nanti ya. Aku nggak pernah jadi itu. Aku tahu cuma aku mau keluar lagi. Kan, oke. Kan nampak sini ya. Kemudian situ kita pasang. Jangan sampai terlonggar, jangan juga kencang. Kalau longgar tensinya nanti tinggi. Kalau kencang tensinya kuat gitu, tensinya jadi rendah. Ya. Nah, ini menentukan untuk letak yang tadi itu saja dia dengar. Ini kan minyak sini tadi ya. Nah ini berada dua jari untuk kita menggunakan bahkan untuk meletakkan stetoskop. Jadi stetoskop itu kadang-kadang stetoskop itu kalian letakkan begini di bawah ini. Mahasiswa ada sering tuh misalnya di situ. Tak ada boleh begitu ya. Jadi betul-betul dia bisa. Ya, oke. Kemudian ini kita apakan ya Di lapangan basket. Boleh bisa pakai. Nah ini hati-hati ya kalau pakai ini karena suka kena muka pasien tuh hati-hati. Kemudian kita apakan ya. Nah ini cukup satu. Jangan sampai 2 bulan atau nggak bisa masuk sama sekali. Ya, oke. Yang tahu tetap. Relax aja, relax. Nah untuk potensi itu yang penting relax. Ya potensi itu bisa tidur, bisa duduk. Nanti kita coba kain duduk. Ya berdiri nggak ada. Ini ingat potensi. Tapi duduk di bawah itu tergantung gitu nggak bisa juga. Dia harus tangannya itu dalam tertopang gitu. Ya jadi kadang relax. Kemudian kita pasang dulu stetoskop ya, stetoskop. Siapa yang mau satu lagi? Benar. Aku bu. Nah, Bisa di mana? sering tidak bisa dengar. Oh, Enak kali. Ini alatnya bagus ya, pintar. Ya, Relax. coba si ibu putar, tutup. Tidur beneran. Kan? Ya, tapi kan nggak kayak gitu ya. Ini juga stetoskopnya udah nggak ini nih, nggak bagus lagi. Ini besar kan? Tapi jangan ditutup apa besar nanti. Oke. Kemudian saya kan mau berapa sih tensi mau saya pompa gitu ya. Ini harusnya dikunci dulu. Terbuka itu artinya dengan ini boleh nggak boleh? Dengan ini boleh tergantung mana nyamannya. Tapi saya lebih nyaman kayak gini. Jarak antara tutupnya dengan balonnya ini jauh, itu berarti belum dikunci. Nah, kalau kunci dia udah dekat. Nah, saya kunci ya. Kuncinya nih kan lebih dekat kan? Tapi mentok aja. Dah letak. Jangan kuat-kuat gitu kan. Kalau dikuat-kuat ini nanti pasti apa yang terjun nanti gitu ya. Jadi mentok aja. Mentok kadang-kadang kalau mentok sedikit ya. Oke. Kemudian saya
mau berapa sih mau saya naikin gitu. Buat sini. Ini belum terdengar. Ini tidak pakai stetoskop. Dia setelah pakai kita naik pompa dibendung baru bisa kita dengar. Jadi ini belum ya. Nah, belum kita. Kalau nanti Ananda sudah terampil ya, nggak perlu lagi dikator dulu. Pas kita mau dengar aja langsung pasang skopnya boleh gitu. Tapi kalau belum ya kita ini kan aja pakai kayak gini dulu ya. Nggak sakit. Oke. Saya berapa sih ini kan? Itu pompanya itu, nah masih denyutnya masih ada, masih berdenyut ya. Jadi yang gini kan, tinggi kan? Jadi kita nanti di mana denyutnya berhenti. Jadi kita aja. Udah nggak denyut lagi di 110. Udah nggak denyut. Kemudian saya tambahkan 30 lah kalau di awal. Berarti di 140. Oke. Dah. Kemudian saya taruh stetoskopnya sini. Tum. Di 100 berapa terdengar? Berapa? Di atas ya tuh. Iya. 110 ya. 110 terakhir terdengar 70. Jadi tensinya 110 per 70 ya. Pas duluan itu kan. Pas kemudian Pas udah duluan tuh bangunin jadi kalau jadi dengan pertama jadi 10 pertama itu sistoli dia bunyi terus makin lama makin halus sampai berhenti. Pas berhenti itu diangkat kapan dan sistoli. Ya, jadi ada istilah korong-korong itu mungkin tidak ada kita bahas ya. Walaupun dia pada di ini nanti Ananda ini kan aja apa maksudnya. Nah kemudian kalau rem pelit tadi 110 per 70 berarti 140. Bagi 2 berapa? 90. Kita apakan 90. Ini aja cepat aja lagi ya. Nah, jadi benar. Nah, ini kunci juga nggak benar. Padahal kuncinya dia tulis sendiri kan. Nah jadi kalau apanya dia cuma menunjuk sini. Ini nggak turun dia nih. Dia turun kan? Jadi tensinya juga tidak akurat gitu. Ya. Jadi kita anggap aja akurat ya. Jadi tata seperti itu. Dan lihat misalnya udah 5 menit nggak ada. Lihat nih, saya 3 menit udah nampak. Ya udah buka aja lagi. Ya, nggak ada pecah-pecahnya. Saya tunggu sampai 5 menit pula. Tapi belum tunggu sampai 5 menit. Nggak juga pecah darah. Jadi kalau udah nih, udah 10 menit nggak ada lagi ya baru berarti negatif. Cek darah tuh kayak titik-titik apa merah-merah dia. Nah, ya cek darah kecil halus namanya itu peteki namanya. Peteki istilah itu peteki. Tapi ada becak darah yang besar purpura itu lebih gede tuh. Purpura ada nanti ada baca hijau mati TTP itu ada orang yang kelainan trombositopenia ya ada gangguan ada masalah. Nah itu akan dapat yang TTP ada dia misalnya di dokter ya. Idiopatik purpura yang artinya perdarahan di bawah kulit yang lebih besar yang tidak diketahui. Sebabnya idiopatik kan dan ya karena kita berdua, nah itu akan dapat di sini dulu. Tapi kalau udah banyak bercak-bercak merah dan kita gunakan, ini darah pasti juga perlu. Jadi orang ya yang fungsi daya tahan tubuhnya masih bagus, walaupun sudah seperti itu ya, tapi dia tetap bisa ini. Kan bagaimanapun juga respon tubuh kita terhadap stres itu kan berbeda-beda. Ada kondisi A ini orang bisa langsung kondisi buruk. Ada kondisi orang mana-mana aja. Ada itu ya orang 220 tenang aja. Ada yang 140 langsung dia jatuh apa kan?